Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita jaga kerukunan dan persatuan di bangsa ini. Jangan mau diadu domba oleh siapapun. Kembalilah ke firman Allah dan jadikanlah firman Allah kompas dalam hidup kita. Tutuplah telinga kita terhadap hoax. Ingatlah, Nabi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena berita hoax yang iblis sampaikan kepada Hawa. Untuk itu, saudaraku, jangan menistakan diri kita sendiri dengan ikut memberitakan hoax. Jika kita terus melakukannya, kita adalah temannya iblis. Beritakanlah berita baik yang membangun keimanan dan ketakwaan, bukan perpecahan di bangsa ini. Indonesia rumah kita bersama. Berbeda itu biasa. Yang luar biasa ialah jika kita bisa menerima perbedaan itu. Lihatlah jari tanganmu, apakah ada yang sama? Allah menghadirkan perbedaan untuk kita saling melengkapi. Yang terpenting ialah hidup dalam kebenaran dan toleransi, saling mengisi dan mengasihi satu terhadap lainnya. Jika kita tidak ada toleransi, saat itulah kita jadi ateis, tidak mengakui kedaulatan Allah yang menghadirkan perbedaan tersebut. Agamamu tidak akan menjadi hina karena dihina, tapi sikap anarki dan amoral yang kau tunjukkan itulah yang menistakan agamamu. Jangan biarkan agama ditunggangi oleh oknum politik untuk mencapai kekuasaan. Agama ada bukan untuk mengontrol orang lain, tetapi mengontrol diri kita sendiri supaya selaras dengan firman Allah. Mutiara yang dihina-hina tidak akan berkurang nilainya. Janganlah kita membuat berita hoax. Jika kita tidak melihat langsung, jangan ikut-ikutan zaman now, semua bisa direkayasa. Agama adalah cermin untuk diri kita sendiri. Pakailah cermin itu untuk membersihkan dan mengoreksi diri kita sendiri, bukan menghujat diri orang lain. Hati laksana cermin, berbingkai, setiap saat rajinlah membersihkannya. Jangan sampai dikotori debu dunia. Sadarkah kita, sekali marah sukacita hilang. 2 kali marah, akal sehat terbang. 3 kali marah, tekanan darah naik. 4 kali marah, teman-teman pergi. 5 kali marah, jadi cepat tua. 6 kali marah, pintu dosa terbuka dan segala doamu menjadi terhalang. Amarah manusia sesungguhnya tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang merasa aneh melihat saudara saya umat Islam yang memiliki sifat seperti anak-anak, ingin menang sendiri, mudah marah, dan memaksakan kehendaknya agar orang lain sama dengan dirinya. Padahal Al-Quran sudah mengatakan untuk berbuat adil, karena itu bisa mendekatkan kepada ketakwaan. Tapi begitulah sifat anak-anak, kadang tidak bisa menerima nasihat yang baik sekalipun untuk dirinya sendiri. Ateis dimusuhi karena tidak bertuhan. Bertuhan dimusuhi karena Tuhannya beda. Tuhannya sama dimusuhi karena nabinya beda. Nabinya sama dimusuhi karena alirannya beda. Alirannya sama dimusuhi karena pendapatnya beda. Pendapatnya sama dimusuhi karena partainya beda. Partainya sama dimusuhi karena calon presidennya beda. Apa kamu mau hidup sendirian di muka bumi untuk memuaskan nafsu keserakahan? Kau tahu apa yang dilakukan oleh Sayyidul Wujud Muhammad SAW pada seorang Yahudi tua yang tiap hari meludahi dan melempari kotoran kepadanya? Ia jenguk dan doakan sang Yahudi ketika Yahudi itu sakit. Kau tahu
apa yang dilakukan Muhammad SAW pada seorang Yahudi buta yang tiada hari tanpa mencacinya. Ia suapi setiap hari dengan tangannya sendiri yang mulia, tanpa sang Yahudi tahu bahwa yang menyuapinya adalah Muhammad SAW yang selalu ia caci. Itulah Islam. Berislamlah seperti Islamnya Muhammad SAW, bukan Islam ala egomu itu. Jangan sampai kau hanya berislam tapi kau kehilangan Muhammad SAW. Jangan lemahkan Islam yang kuat dengan tindakan kerdilmu itu. Jangan hinakan Islam yang suci dengan perbuatan nista. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dasar yang lain diambil dari hadis Rasulullah SAW, yaitu seorang itu tidak akan pernah masuk surga kecuali orang yang dalam hatinya penuh kasih sayang. Hidup di dunia hanya transit, tidak lama. Untuk itu jadilah baik, berbuatlah baik, berbicaralah yang baik, perhatikanlah yang baik, dengarkanlah yang baik, berfikirlah yang baik, berimajinasi yang baik, beribadah yang baik, supaya semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah teman dalam perjalanan. Jangan ada permusuhan, karena kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya saling mendoakan lebih baik. Jangan menambah dosa, tapi tambahlah jam-jam doamu. Allah tak pernah salah alamat memberikan pahala dan azabnya. Allah tak pernah salah alamat memberikan rizki dan hukuman. Akhir zaman akan muncul pemimpin palsu, pengajar palsu, nabi palsu, mengejek, memfitnah orang-orang yang suka memberontak. Waspadalah, pohon yang baik buahnya pasti baik. Buah adalah perbuatannya. Jika tidak ada unsur cinta kasih, damai, kesucian diri dalam perbuatan dan moral, janganlah kalian ikuti dia, supaya engkau tidak diazab Allah seperti pada zaman Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, yaitu dengan air bah dan hujan batu api bercampur belerang. Berhentilah berbuat hoax, ujaran kebencian, tindak asusila, supaya pandemi COVID-19 tidak menjadi azab bagi diri kita dan keluarga kita, dan rahmat serta rezeki kita tidak terhalang karena perbuatan dosa. Mari kita lawan berita hoax yang mencoba memecah belah bangsa ini. Bersatulah orang Indonesia. Semoga pesan-pesan mulia ini bisa kita renungkan bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.